Bab 1 Identitas Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Indonesia memiliki nama resmi Indonesia, Ibu Kota Jakarta, Pemerintah Republik, Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintahan Presiden, Bahasa Utama Bahasa Indonesia. Agama utama Indonesia adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Dari hasil sensus 2010, jumlah suku bangsa mencapai 1.128 jiwa. Beberapa contoh bangsa adalah Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan yang lainnya. Penduduk Indonesia mencapai 255,7 juta jiwa tahun 2015. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia resmi dinyatakan merdeka. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Maskapai penerbangan Indonesia adalah Garuda Indonesia Airlines atau GIA. Bandar udara seperti contohnya Soekarno-Hatta di Tangerang, Kuala Namu di Medan, Adi Sumarno di Solo, Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Makassar, dan yang lainnya. Sedikit catatan, Indonesia mengalami penjajahan bangsa-bangsa barat seperti Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Belanda merupakan negara paling lama menjajah Indonesia. Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Antara tahun 1942 sampai 1945, Indonesia dijajah Jepang sebelum memproklamasikan kemerdekaan. Presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Presiden ketujuh berdasarkan hasil pemilu tahun 2014, yaitu adalah Insinyur Joko Widodo atau Jokowi. Istana Kepresidenan adalah Istana Negara atau Istana Merdeka. Bab 2 Keadaan Alam. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menunjukkan bahwa jumlah pulau mencapai 13.466, luas daratan 1.922.570 km persegi, dan luas perairan 3.257.483 km persegi. A. Letak dan batas. Indonesia terletak di antara 95 derajat BT sampai 141 derajat BT dan antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan persilangan dua benua dan dua samudra. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya, Indonesia dikelompokkan sebagai daerah yang labil, memiliki banyak gunung berapi, dan sering terjadi gempa bumi, baik gempa tektonik maupun vulkanik. B. Iklim. Indonesia beriklim tropis karena terletak di antara dua garis balik 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. C. Bentang alam. Permukaan bumi memiliki perbedaan ketinggian secara vertikal yang disebut relief. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya. Beberapa relief daratan di Indonesia antara lain: 1. Pegunungan. Indonesia memiliki dua deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik melalui Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera. Sirkum Mediterania yang meliputi dua jalur atau busur, yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis dan busur luar yang non-vulkanis. Busur dalam melalui Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, Alor, Koter, Damar, Nila, Serua, Manuk, Kepulauan Banda, dan berakhir di Pulau Ambon. Adapun busur luar melalui Pulau Simailue, Pulau Nias, Pulau Batu, Pulau Mentawai, Pulau Enggano, tenggelam di sebelah selatan Pulau Jawa, Pulau Sawu, Pulau Roti, Pulau Timur, Kepulauan Leti, Semata, Kepulauan Barbar, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Watu Belah, Kepulauan Laut Seram, Manipa, Baru, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Kepulauan Maluku merupakan daerah yang labil karena merupakan pertemuan dua sirkum tersebut, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Puncak tertinggi dari keseluruhan relief di Indonesia ada di Puncak Kartens yang ada di Gunung Jayawijaya di Papua dengan ketinggian 4.484 meter dari permukaan air laut. Bab 3 Penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 255,7 juta jiwa. Pada tahun 2015 ini, rata-rata tingkat kepadatan mencapai 475 jiwa per kilometer persegi dengan tingkat pertumbuhan min 0,1% per tahun. Penurunan ini tidak terlepas dari suksesnya program keluarga berencana KB yang dicancang pemerintah. Sebagai besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, disusul Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Kepadatan yang tidak merata, penyebaran yang timpang, komposisi penduduk yang sebagai besar berusia muda, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan teknologi, dan jumlah penduduk yang besar menjadi masalah pendudukan di Indonesia. Lapangan kerja yang dianggap semakin sedikit dan tingkat persaingan yang tinggi mengakibatkan banyak dari penduduk Indonesia yang mengadu nasib ke negara-negara lain seperti Malaysia, kawasan Timur Tengah, Korea, dan Singapura. Etnis Jawa merupakan suku bangsa dengan penduduk paling banyak 45%. Di Indonesia, hampir setiap pulau ditemukan orang-orang keturunan Jawa. Berikutnya adalah suku Sunda 8%, suku Madura 7%, dan sisanya suku bangsa lain.
Dalam berinteraksi, rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Bahasa keseharian setiap suku bangsa menggunakan bahasa sukunya masing-masing, bahasa ibu. Sebagai besar, rakyat Indonesia memeluk agama Islam yaitu 88% dari jumlah penduduk. Bab 4 Perekonomian. Laporan perkembangan ekonomi dari IMF, International Monetary Fund, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4% pada tahun 2013. Pertumbuhan ini mengalami fluktuasi setiap tahun karena faktor ekonomi dunia atau karena sensitifnya respon pasar atau kebijakan ekonomi. Contohnya pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat mengakibatkan turunnya harga-harga sejumlah komoditas Indonesia dan memperkecil peluang-peluang baru. Akan tetapi, pertumbuhan yang mengecil ini dapat diberikan sensitivitas di negara kita semakin ditingkatkan, termasuk juga iklim intervensi seperti hasil hutan, kayu, rotan, karet, dan lain-lainnya, tekstil, serta pertanian dan perikanan, beras, udang, dan hasil laut. Adapun import utama berupa perkakas industri, farmasi, dan iklim, barang-barang elektronik, dan otomatis. Bab 5 Sumber Daya Alam. Sumber daya alam Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Hasil tambang utama minyak bumi di Pulau Sumatera, Aceh, Riau, dan Muara Enim, dan di Pulau Jawa, Cepu, dan Surabaya. Batu bara di Pulau Kalimantan. Bab 6 Kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateral atau kerjasama dengan satu negara lain pada umumnya menitik beratkan pada sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan-bahan tambang ke Jepang, sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif ke Indonesia. Kerjasama dalam satu kawasan regional dengan negara lain dalam suatu wadah organisasi terlihat melalui ASEAN dan APEC. Kerjasama Indonesia dalam ASEAN meliputi berbagai bidang sesuai latar belakang ketika 5 negara menyatakan untuk membentuk organisasi ASEAN, seperti ekonomi, budaya, pertahanan, dan sosial. Kerjasama di bidang ekonomi dengan negara kawasan Asia Tenggara meliputi perdagangan ekspor impor barang-barang mentah serta barang jadi, pengelolaan tanaman pangan dan hutan, pendirian pabrik bersama, pengiriman tenaga kerja, dan masih banyak lagi. ASEAN juga mendirikan pabrik pupuk urea di Indonesia, khususnya di Aceh, sebagai bentuk proyek Indonesia. Agar terjaga stabilitas kawasan dilakukan kerjasama politik dan keamanan yang dimulai sejak pertemuan pada Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 27 November 1971. Dalam pertemuan tersebut dideklarasikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral atau biasa dikenal dengan ZOPFAN. Salah satu contoh kerjasama pertahanan keamanan ini yaitu mengadakan perjanjian ekstradisi atau penyerahan pelarian yang tertangkap kepada negara asal antar negara anggota ASEAN dan kesepakatan kawasan bebas senjata nuklir. Kerjasama Indonesia di negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya yaitu melalui promosi pariwisata. Contoh, Bali yang dijadikan wisata unggulan menyajikan keindahan panorama budaya seperti tari kecak dan pendet, dan wisata kuliner. Selain itu, Indonesia mengekspor kerajinan seni ukir kayu seperti kerajinan mabel dari Jepara ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia. Sejak tahun 2009, UNESCO mengukuhkan batik sebagai warisan budaya dunia yang membuat batik terkenal di mancanegara khususnya di Asia Tenggara. Kerjasama antara Indonesia dan berbagai negara dilakukan dalam organisasi internasional yang terdiri atas beberapa negara. Contoh, selain di kawasan regional, ada juga kerjasama dalam organisasi-organisasi lain seperti OPEC, Gerakan Non-Blok, GNB, dan PBB.